Kamu selalu bilang kan, kamu udah ikhlas kalau kita pisah. Selama sebelum ketuk palu, aku masih istri kamu. Dia ngebalik lagi ke saya. Selama belum ketuk palu, aku masih istri kamu. Ya aku kasih kabar. Kamu yang bilang aku disuruh stop hubungi kamu. Aku ikutin kemauan kamu. Itu jam 2.45, berarti jam 3 pagi. Iya, aku tuh tadi udah bener-bener gak mau sama kamu, tapi kamu yang datang terus. Aku ngabarin kamu, aku udah sampai rumah ngabarin jam 3:10. Untuk apa kamu ngasih kabar ke aku? Kamu yang selalu bilang selama belum ketuk palu aku masih istri kamu. Kan kemarin bukannya sudah sepakat sampai hari Selasa sidang aku gak akan hubungi kamu lagi. Jawab oke. Terus aku balikin, aku bingung deh mau kamu itu gimana. Dari situ langsung telepon saya, udah ya maunya kamu gimana. Ya udah kamu bilang perlu aku kan, bilang kalau aku suruh datang aku datang. Ya udah kamu datang karena aku lihat temanku banyak pasangan-pasangan. Oke, ya jam berapa udah, itu jam 3.13 itu datang ya? 4 akhirnya aku datang ke rumahnya. Pulang Dia, jam berapa? nah pagi itu normal, pulangnya sore lagi. Sore berarti ada itu aktivitas jam pagi, iya, siang, sore. Itu masih ketemu sama dia jam. Masih di rumah itu ya? Masih di rumah. Nggak ada diusir sama Sinta untuk pergi? Nggak ada. Aku pulang normal ya. Jam 15, jam 3 sore aku balik karena aku ganti baju. Akhirnya dia telepon. Kamu kalau aku mau cabut gugatan, gitu. Apa yang kamu mau kasih? Aku nggak mau denger dari telepon. Kamu kasih chat aja karena buat barang bukti aku. Akhirnya disebutin, kalau kamu mau suruh aku tarik gugatan, bla 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 bla. Maaf ya, aku nggak bisa kasih tahu karena di sini privasi. Ya kalian intinya yang ada lah, syarat tahu. yang diajukan oleh Mbak Sinta. Lalu syarat itu dipenuhi nggak sama Indra? Menurut Indra bisa dipenuhi nggak? Kalau aku penuh, aku bisa ya penuh. Tapi suatu saat nanti aku ribut, aku berantem, dia mau gak menerima saya gitu loh. Apa adanya? Saya khawatirnya dia udah saya penuhi, ternyata saya tiba-tiba suatu saat akan jatuh usaha saya dan lain-lain. Dia mau terima saya enggak gitu. Dengan syarat yang Dengan ada. syarat yang ada yang dia minta. Dan akhirnya Makanya memutuskan akhirnya Indra, aku memutuskan ya udah saya selesai. kalau mau terima saya apa adanya, saya nggak bisa penuhin syarat itu ya, intinya gitu ya. Oke, dan semenjak itu sudah tidak ada hubungan lagi sampai sudah tanggal tidak 8 ada Agustus. hubungan lagi. Oke, jadi Dan clear saya, ya. pokoknya saya semuanya dari situ saya sudah serahkan semuanya ke kuasa hukum saya. Mulai dari saya buat surat pernyataan. Pertama cerai. surat pernyataan saya ngajuin sendiri, saya ngetik depan dia sendiri, saya bikin surat pernyataan dan saya print di depan dia sendiri, saya tanda tanganin ke dia. Dia masih bingung sebenarnya, masih mau tanda tangan apa enggak gitu. Akhirnya udah tanda tangan aja, dipegang. Saya kasih ke dia surat pernyataan kita sama-sama mau pisah. Dan berikutnya kan sidang ketiga saya nggak datang, ternyata diharuskan membuat surat pernyataan kuasa full dari notaris istimewa. Akhirnya aku sepakat, aku buat dari pihak kuasa saya bikin dan saya tanda tanganin kemarin hari Sabtu untuk mempercepat karena saya nggak mau mempersulit ini. Saya pengen cepet gitu loh, selesai udah kita sama-sama ya aktivitas masing-masing. Mbak Cintanya sendiri-sendiri, saya sendiri-sendiri. Oke, mohon maaf ya, aku itu udah gak ada komunikasi sama Mbak Cinta. Nomor saya di blok, Instagram saya di blok, saya nggak ada hubungin ke dia. Tapi saat ini baru 2 hari yang lalu dia ngebuka unblockan Instagram saya, ngeliatin story saya juga. Ya saya lihat dong story dia, tapi saya nggak ada hubungin dia gitu. Jadi gitu ya kawan-kawan ya, terkait masalah yang tidak menjadi hal dasar tidak menjadi terimanya saudara Indra ini kepada somasi yang dilakukan oleh kuasa hukum Sinta adalah terkait hal-hal tersebut karena dia merasa sudah tidak mengganggu lagi bahkan dari lebih dari 1 minggu yang lalu. Yang kedua tentang bahasa di sini soalnya bahasanya menyatroni atau mendatangi, cuma di sini bahasa somasinya saya akan jawab persomasi. Tapi ini jawabnya secara lisan dulu karena saya tetap akan surati di sini bahwa pertama bahwa menurut keterangan klien kami setelah klien kami mengajukan gugatan perceraian pada klien rekan saya dalam hal ini sering mendatangi rumah klien kami. Nah ini sudah diklarifikasi bahwa dia saat mendatangi rumah klien
keadaan, tidak ada unsur paksaan, nggak ada unsur paksaan, disetujui, dibukakan pintu, tidak ada kekerasan, dia juga tidak berteriak, tidak mengusir, nggak ada mengusir ya, ya itu betul tidak ada. Satu, berarti satu ini sudah kandas, artinya sudah tidak relevan lagi dengan apa kenyataannya ada. Yang kedua, bahwa menurut keterangan klien kami, kedatangan klien rekan ke tempat tinggal klien kami adalah untuk menyadarkan klien kami, yang dimana klien kami merasa ketakutan dan terganggu terhadap sikap klien rekan. Apa pada saat Mbak Sinta didatangi oleh Mas Indra, dia merasa ketakutan? Tidak. Ataupun pihak nanti pembantu, supir mengetahui bahwa dia ketakutan? Seperti nggak ada ya? Nggak ada rasa takut? Nggak ada mengancam ya? Oke ya? Oke, so simple aja. Pada saat bertemu itu di ruang tengah atau langsung ke kamar pribadi? Kamar pribadi? Iya, clear. Oke, sudah cukup sampai situ. Berarti dua sudah selesai, sudah kandas. Yang ketiga, bahwa perlu kami tegaskan hubungan rumah tangga klien kami dengan klien rekan tidak baik-baik saja. Itu setuju kita ya, memang sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu klien kami melalui sebagai kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata tentang perceraian. Untuk itu terkait hal-hal tersebut, dengan ini kami meminta kepada klien rekan untuk pertama, tidak menyatroni kehidupan klien kami. Sudah dilakukan setelah tanggal 1 Agustus. Ya, sudah dilakukan. Makanya tidak relevan karena surat somasinya tanggal 8 Agustus. Kecuali ini dilakukan suratnya adalah sebelum. Which is okay. Harusnya kan pihak sana sudah memberitahukan kuasa hukumnya bahwa dia sudah nggak datang lagi. Seharusnya clear gitu ya. Satu, sudah kita bantah. Lalu yang kedua, yang B, berhenti untuk meneror atau mendatangi klien kami. Sampai hari ini klien kami masih bingung konotasi atau menteror itu apa gitu. Kalau mengucapkan sayang, ingin jemput, kita baik-baik saja, komunikasi itu dianggap teror ya kepada istri sendiri, berarti apa yang dilakukan Mas Indra ke saya yang setiap hari telepon saya itu meneror, Mas. Anda bisa saya gugat, saya tuntut kan untuk hal itu kan. Padahal itu adalah komunikasi yang seharusnya normal dilakukan suami istri. Kalau itu dilakukan orang lain mungkin timbul akibat hukum baru. Tapi apakah ini bisa timbul akibat hukum kalau dilakukan oleh suami ataupun istri sendiri? Nah, pertanyaan itu kan. Saya bicara tentang relevansi hukum nih pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghormati proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Nah, bentuk penghormatannya adalah walaupun dia tidak datang dengan harap tidak ingin ketemu media. Sekali lagi saya sampaikan ke kawan-kawan ya, Indra itu tidak ada ingin ketemu media. Kalau sampai ada yang terjadi kemarin itu jebakan Batman. So sorry saya bilang ya, jebakan Batman karena tiba-tiba aktivitas orang ada yang datang tiba-tiba tanya, ya saya anggap jebakan Batman. Ya sudahlah, itu sudah selesai. Tapi klarifikasi hari ini adalah terkait masalah somasi. Yang pasti surat somasi ini akan saya surati kembali ke Bang Sunan sebagai kuasa hukumnya, dan saya apresiasi beliau memberikan surat somasinya dengan baik. Saya juga akan menyampaikan hal yang sama. Nah, apa yang disampaikan klien saya itu juga apa yang unek-unek yang pengen disampaikan selama ini gitu loh, bahwa dia sebenarnya baik-baik saja, pihak sana juga sebenarnya baik-baik saja. Kalau sampai ada hal-hal yang lain di luar ini, kita nggak tahu ini dramatik atau bukan gitu loh ya. Ada kawan-kawan yang mau ditanyakan, silakan. Dari Bang Indra sendiri tidak berubah perilakunya, itu tanggapan Bang Indra sendiri? Nah, merasa kan kayak mungkin gue jadi begini, saya aja yang jawab ya. Kenapa bukan Mas Indra yang jawab ya? Karena kebetulan saya mewakili beliau tadi mediasi gitu. Secara nggak langsung saya mewakili dan menjadi diri beliau pada saat itu. Kenapa ada niat buat rujuk, sudah disebutkan. Mbak Sinta juga sudah menyatakan akan rujuk gitu. Ayo udah deh, yuk, sudah bahas anak tadi ya, sudah bahas ke depannya bagaimana, sudah istilahnya sudah ngobrol di tempat yang tanda kutip sudah bukan tempat umum, ruang tamu itu bukan tempat umum ya, sudah dibahas masalah itu. Dan tapi kenapa tiba-tiba akhirnya menjadi tidak rujuk lagi ya? Ya karena ada tadi perselisihan pendapat yang tidak bertemu di ujungnya. Nah, ketika tidak bertemu ujungnya, dibuatlah mereka surat kesepakatan untuk bercerai. Dibuat itu tanpa diketahui oleh saya, tanpa diketahui oleh pihak kuasa hukumnya. Mereka bikin surat itu sendiri. Surat seadanya, sepengetahuannya ya. Jadi memang mereka sadar itu mereka bikin, mereka tanda tangani sendiri. Kedua, ada lagi? Balik lagi Bang ke mendatangi rumah. Tadi pihak kita juga menjelaskan mungkin pas Bang Indra datang ke rumah nekat sampai mematikan saklar. Mematikan saklar rumahnya agar Mbak Sinta keluar dari korban penelitian. Oke. Masalah terkait masalah mati apa? Saklar. Saklar. Saya nggak tahu ya, berita ini baru ada. Boleh diklarifikasi bagaimana? Saya jawab ya. Itu cerita mematikan saklar, itu cerita waktu saya pertengkaran hebat. Dia habis turun dari
klub ya di Senayan City, ribut besar itu sampai dia mengucapin cerai. Nah itu besokannya, yang namanya saya masih suami istri ya, saya pulang ke rumah, dia udah balik sendiri. Akhirnya aku ya namanya suami ya masih baru-baru nikah, masih baru itu masih baru-baru banget mbak, udah setelah 1 bulan lebaran. Nah itu sempat aku nggak ada kekerasan ya, tapi pas aku datang dia sebenarnya tahu aku datang, cuma sama dia udah kamu pulang aja. Ya udah, ya barang-barang saya masih ada di sana waktu itu, belum saya bawa pulang. Ya pikir saya kalau saya masuk di sana ada barang saya masih saya bisa masuk ya. Udah akhirnya aku matiin biar ada suara gitu loh, karena pembantunya ternyata memang disuruh di silent. Nah dari situ udah saya matiin, kok nggak keluar, aku nyalain lagi. Setelah itu saya pulang karena saya nggak mau berisik kanan kiri tetangga tahu. Udah aku balik lagi, tapi besokannya itu saya WhatsApp atau apa, dia masih welcome lagi, kita balikan lagi gitu. Berarti Jadi itu sebulan sebelum perceraian. wow, masih sebelum dia ngajuin gugat tanggal 8 itu udah lama. Makanya maaf ya, saya baru lihat di media dia nangis, dia ngungkapin masa lalu mantan. Saya belum pernah loh ngungkapin masa lalu mantan atau mantannya dia atau cerita-cerita masa dia yang pernah dia lakukan. Karena aku silent nggak mau aib itu diumbar di media. Mengatakan sampai trauma bahkan saat masalah sama Bang Indra ini masih ada trauma, nangis dengan Oke, terkait masalah trauma itu kan terkait masalah pokok perkara yang di dalam nanti yang mau disampaikan yang dalamnya kita nggak tahu itu apa. Tuduhan itu kita nggak tahu apa kan. Makanya sekarang gini, konotasinya paling mudah begini. Kalau komunikasi dianggap teror, nah trauma dianggap apa? Gitu tuh mudah. Kalau komunikasi biasa dianggap teror, ya sehiperbola itu, lalu trauma itu apa sinonimnya? Gitu ya, mudah kan? Mudah sekali kan harusnya. Kalau komunikasi biasa, hai sayang apa kabar, kamu udah makan belum, mau jemput nggak gitu. Kalau itu dianggap sebuah teror, kalau dia katakan ada trauma, itu sinonimnya apa? Simpel. Lihat, ada lagi? Yuk, mau Syarat. rujuk. Mau tanya dalamnya syaratnya apa kan? Itu verbal atau non verbal? Itu bukan merugikan. Saya aja yang jawab ya, karena biar nggak pelintat-pelintut gitu ya. Saya yang jawab. Kenapa? Syarat itu dituliskan, dikirimkan dalam bentuk gambar ya, gambar atau catatan sih. Oh, Gambar iya, dan gambar, catatan tapi gambar. Yang pasti itu udah tahu intinya semuanya. semua sudah dijabarkan apa saja maunya, syarat-syaratnya. Hanya saja menurut Mas Indra saya mungkin bisa memenuhi persyaratan ini. Tapi pertanyaannya, saya bisa memenuhi persyaratan ini ketika sehat. Ketika badan saya sehat, ketika ekonomi saya cukup, ketika saya masih prima. Bayangkan ketika saya sudah tidak prima, saya tidak lagi sehat, apakah saya masih bisa memenuhi syarat-syarat ini? Dan ketika syarat-syarat ini tidak bisa dipenuhi, apakah Sinta masih bersama Indra? Itu. Makanya dia memilih untuk sudah, kalau memang ada syarat-syarat seperti ini, sepertinya kita tidak menemui titik, tidak ada cinta di ujung, lebih baik sudah. Karena saya bilang stop itu, saya kembali lagi dari awal. Kesepakatan saya sama Sinta itu kan nikah bukan ada syarat. Dia pernah bilang kita bisa cari uang sama-sama, kita jalanin sama-sama, tidak ada syarat. Dan saya dari awal sebelum nikah saya udah jelaskan, saya bukan anak pejabat, saya bukan anak orang kaya, tapi saya bekerja keras dan tanggung jawab. Itu teorinya. Dia terima apa Itu adanya. teorinya. Itu teorinya. Tapi setelah kesininya kita ada ribut, dia gugat, ada syarat yang dia minta, nah itu aku nggak akan bisa lanjut. Gitu. Kalau misalnya syaratnya gini, Syarat itu menyangkut soal usaha Mas Indra. nah asumsi sendiri ya, kita nggak bisa jawab hal itu karena terkait pokok. Jadi syaratnya itu bukan merubah perilaku. Kalau syaratnya besok jangan begini ya, besok jangan begitu ya, itu kan lebih ke behavior, perilaku yang bisa dirubah, sifat-sifat yang tidak boleh. Itu kan masalahnya bukan gitu. Syarat-syaratnya bukan itu. Kita nggak bisa gamblangkan karena memang nggak boleh. Sorry, kita harus hati-hati sekali sama Yang pastinya kawan-kawan. saya nggak ada kayak KDRT, nggak ada saya selingkuh nggak ada. Saya tanggung jawab untuk
Mbak Sinta Dia tadi juga tiap mengakui. bulan juga itu Dia ada. dia mengakui. Pasti saya kasih sikap saya pernah saya salah sama dia. Masih awal-awal yang tadi sempat dikatakan nama mbaknya itu, saya bilang sikap saya pasti bisa saya berubah. Tapi nanti suatu saat kalau saya udah gak cinta lagi sama kamu atau mungkin ya namanya orang nikah tahun 2 tahun kan beda ya itunya apa hatinya udah nggak kayak dulu lagi. Nah gimana nanti maunya kamu? Saya gituin. Ternyata di luar dari sikap itu udah saya perbaiki, ada yang tidak dia suka. Oke, termasuk syarat itu. Mas, Kalau yang ini